Om Swastiastu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Komang Krisma Yuditami dengan NIM 1917051102. Selanjutnya ada Niputu Nanda Cahyani dengan NIM 1917051095. Ada Kade Astiti Pratiwi dengan NIM 1917051088. Ada Niloh Wayan Intan Pratiwi dengan NIM 1917051116. Dan yang terakhir ada Iketut Gede Kertakusuma dengan NIM 1917051109. Di sini kami akan membahas mengenai analisis laporan keuangan salon cantik. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum lanjut, apa sih itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu, sehingga bisa menggambarkan kinerja dari sebuah perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi berfungsi untuk membantu mengetahui apakah perusahaan tersebut berada pada posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan suatu perusahaan tersebut lebih besar dari beban dan biaya, maka perusahaan tersebut berada pada posisi laba. Sebaliknya, apabila perusahaan tersebut pendapatannya lebih rendah dari beban dan biaya, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya ada perubahan modal. Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanam akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena modal digunakan untuk menjalankan roda perusahaan dan juga karena adanya penambahan laba yang didapatkan. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Selanjutnya ada arus kas. Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus kas yang ada di dalam perusahaan. Kemana kas itu pergi dan dari mana kas itu masuk. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol perputaran arus kas yang ada dan yang dimiliki perusahaan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi tentang penjelasan akuntansi dan informasi penting lainnya. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Apa sih analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan. Adapun tujuan dari laporan keuangan, tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua ada untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang keempat untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan yang terakhir dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Selanjutnya ada 2 jenis analisis laporan keuangan yang umum digunakan. Yang pertama ada analisis horizontal dan analisis vertikal, dan yang kedua ada analisis rasio. Analisis horizontal terdiri dari perbandingan data keuangan pada tahun terakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya.
Jenis analisis laporan ini juga dikenal sebagai analisis tren yang dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan presentase. Perbandingan jumlah mata uang akan memberikan analisis wawasan tentang aspek-aspek yang mungkin berkontribusi secara signifikan terhadap posisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan analisis vertikal merupakan analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun di dalam laporan keuangan tunggal. Analisis vertikal ini dapat diterapkan pada akun utang dan rugi dengan mempresentasikan tajuk standar sebagai presentase dari total omset tahunan. Selanjutnya, analisis rasio. Analisis rasio dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka pada neraca, laba rugi, atau catatan akuntansi lainnya yang dibuat oleh akuntan. Pada analisis laporan berdasarkan rasio, dapat dibandingkan antara dua kuantitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan angka lainnya. Contoh rasio yang paling umum digunakan di antaranya adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio solvabilitas. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Nanda Cahyani, NIM 1917051095. Di sini, saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi perusahaan salon cantik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu, di mana laporan laba rugi biasanya digunakan untuk menentukan profitabilitas dan nilai investasi suatu perusahaan. Baik, saya akan lanjut memaparkan laporan laba rugi salon cantik pada bulan November, di mana dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan dan beban-beban, di mana pada bulan November total pendapatan dari salon cantik yaitu sebesar Rp57.050.000 dengan beban sebesar Rp18.810.333 dengan laba sebelum pajak yaitu sebesar Rp38.239.667 dan pajak penghasilan sebesar Rp191.198,34 dan laba sesudah pajak yaitu sebesar Rp38.048.468. Baik, saya akan lanjut memaparkan mengenai laporan laba rugi salon cantik pada bulan Desember. Sama halnya pada bulan November, pada bulan Desember juga terdapat pendapatan dan beban-beban, di mana total pendapatan pada bulan Desember yaitu sebesar Rp40.565.000 dengan total beban yaitu sebesar Rp18.786.200 dengan laba sebelum pajak yaitu sebesar Rp21.778.800 dan pajak penghasilan sebesar Rp108.894 dengan laba sesudah pajak yaitu sebesar Rp21.669.906. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan memaparkan perbandingan dari laporan laba rugi salon cantik pada bulan November dan Desember. Jadi, di sini, di perbandingan ini saya akan menjelaskan perbandingan dari pendapatan, beban, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba sesudah pajak. Yang pertama yaitu pendapatan. Pada bulan November, pendapatan dari perusahaan salon cantik sebesar Rp57.050.000 dan pada bulan Desember,
pendapatan dari perusahaan salon cantik yaitu sebesar Rp40.565.000. Dan pada bulan Desember, pendapatan perusahaan salon cantik mengalami penurunan sebesar Rp16.485.000. Selanjutnya yaitu beban. Pada bulan November, jumlah beban dari perusahaan salon cantik yaitu sebesar Rp18.810.333. Dan pada bulan Desember, total beban yaitu sebesar Rp18.786.200. Pada bulan Desember, total beban juga mengalami penurunan, tetapi tidak sebanyak pendapatan, yaitu sebesar Rp24.133. Selanjutnya, yaitu laba sebelum pajak, di mana pada bulan November, jumlah laba sebelum pajak yaitu sebesar Rp38.239.667. Dan pada bulan Desember, yaitu sebesar Rp21.778.800. Dan laba sebelum pajak juga mengalami penurunan sebesar Rp16.040.867. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan, di mana pada bulan November total pajak penghasilan yaitu sebesar Rp191.198,34. Dan pada bulan Desember, pajak penghasilannya yaitu sebesar Rp108.894. Jadi, pajak penghasilan juga mengalami perubahan yaitu penurunan pada bulan Desember sebesar Rp82.304,34. Dan yang terakhir yaitu laba sesudah pajak, di mana pada bulan November laba sesudah pajak sebesar Rp34.048.468. Dan pada bulan Desember, laba sesudah pajak yaitu sebesar Rp21.699.906. Pada bulan Desember, laba sesudah pajak juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp16.378.562. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya adalah laporan dari laba rugi, atau kesimpulannya adalah perusahaan salon cantik mengalami penurunan baik itu dari pendapatan beban maupun labanya, sehingga hal ini dapat memberikan bayangan bahwa perusahaan perlu melakukan analisis atau pengkajian kembali terkait hal apa yang menyebabkan perusahaan mengalami penurunan. Selanjutnya, laporan neraca salon cantik di bulan November. Yang pertama, aset lancar, piutang usaha Rp4.500.000, kasih tangan Rp50.900.000, rekening di BCA Rp2.020.000, rekening di BNI Rp3.030.000, asuransi di muka kendaraan Rp2.400.000, asuransi di muka gedung Rp2.400.000, perlengkapan kantor Rp1.300.000, aset lancar lainnya tidak ada. Total aset lancar adalah Rp500.096.550.000. Selanjutnya, aset tetap peralatan kantor 15 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor 250.000, kendaraan 125 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 2.083.33 rupiah, akumulasi penyusutan gedung 417.000, tanah 200 juta, aset tetap lainnya tidak ada. Total aset tetap adalah 442.750.33 rupiah. Baik, selanjutnya liabilitas kewajiban jangka pendek. Yang pertama, hutang usaha 50 juta, hutang gaji tidak ada, hutang bunga tidak ada, hutang di BRI 10 juta, hutang pajak tidak ada, hutang biaya lainnya 500.000. Total aset tetap adalah 60.560.000.
Liabilitas jangka panjang, hutang di Mandiri 65 juta, hutang di Danamon 70 juta, modal ketut Nova 500 juta, laba rugi tahun berjalan 38.239.0,7 rupiah. Jadi total aset tetap adalah 933.239.0,67 rupiah. Baik, dari total liabilitas keseluruhannya adalah 1.033.799.67 rupiah. Selanjutnya, laporan neraca salon cantik di bulan Desember. Yang pertama, aset lancar kas di tangan 5.304.467 rupiah. Rekening di BCA 5.550.000. Rekening di BNI 3.060.000. Piutang usaha 2 juta, asuransi di muka kendaraan 2.400.000, asuransi di muka gedung 2.400.000, perlengkapan kantor 500.000, total aset lainnya 5.550.905.467 rupiah. Aset tetapnya peralatan kantor 15 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor tidak ada, akumulasi kendaraan 125 juta, akumulasi penyusutan kendaraan tidak ada, gedung 100 juta, akumulasi penyusutan gedung tidak ada. Total aset tetap adalah 440 juta. Total aset tetap keseluruhan 990.905.467 rupiah. Selanjutnya, liabilitas jangka pendek, piutang usaha tidak ada, hutang gaji tidak ada, hutang di BRI 9.166.667 rupiah, hutang pajak tidak ada, hutang biaya lainnya 720.000. Total aset tetap adalah 9.886.667 rupiah. Jangka panjang, hutang di Mandiri 667 rupiah. Hutang di Danamon 68.833.333 rupiah. Hutang KPRI BRI 297.500. Modal ketut Nopal 500 juta, laba rugi tahun berjalan 62.768.000. Total aset tetap adalah 993.18 juta. Fripe ketut Nopal 12 juta. Total liabilitas adalah 990.905.467 rupiah. Baik, selanjutnya perbandingan neraca salon cantik. Salon cantik neraca komparatif bulan November sampai Desember 2018, yaitu yang pertama, total aset bulan November 1.036.550.000, sedangkan di Desember 990.905.467 rupiah. Perubahan mengalami penurunan sebanyak 45.644.533 rupiah. Selanjutnya, total kewajiban 495.560, bulan Desember 440.136.667 rupiah, mengalami penurunan sebanyak 55.423.333 rupiah. Baik, selanjutnya total ekuitas 538.236.667 rupiah. Pada bulan Desember 550.768.000.
Rp800, mengalami peningkatan sebanyak Rp12.129.133. Sedangkan ekuitas 100 pada bulan November sebanyak Rp1.33.799.667. Pada bulan Desember 990.905.467. Perubahan mengalami penurunan sebanyak Rp42.894.200. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Astiti Pratiwi dengan NIM 1917051088. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menyampaikan kesimpulan dari neraca kooperatif. Jadi kesimpulannya yaitu kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk mendapatkan pendapatan mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan karena aset perusahaan lebih banyak digunakan untuk membayar hutang-hutang dan biaya-biaya. Namun, tingkat keamanan kreditor menjadi lebih baik karena hutang-hutang dibayar dan memudahkan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dari pihak ketiga bila diperlukan. Walaupun hasil usaha menurun, likuiditas perusahaan tetap ditingkatkan dengan adanya laba yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali agar pada tahun berikutnya kinerja perusahaan dapat meningkat kembali. Selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan arus kas. Laporan keuangan arus kas atau cash flow statement memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas atau cash flow statement meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan private. Baik, berikut merupakan tampilan dari laporan arus kas Salon Cantik pada bulan November tahun 2018. Bisa dilihat, total cash flow from operating activities sejumlah 35.900.000, kemudian cash flow from investing activity sejumlah min 90 juta, dan total cash flow from funding activities sejumlah 635 juta. Kemudian pada slide selanjutnya, ini merupakan tampilan dari laporan arus kas pada Salon Cantik pada bulan Desember tahun 2018. Total cash flow from operating activities-nya sejumlah Rp20.840.467. Kemudian total cash flow from investing activities sejumlah minus 52.500.000 dan total cash flow from funding activities sejumlah 566.650.000. Kemudian ini merupakan perbandingan dari laporan cash flow pada Salon Cantik dalam bentuk cash flow kooperatif bulan November-Desember tahun 2018. Bisa dilihat bahwa terjadi perubahan baik itu kenaikan maupun penurunan terhadap jumlah cash flow dari masing-masing pos. Yang pertama yaitu cash flow from operating activities. Di sini Salon Cantik mengalami penurunan dari bulan November ke bulan Desember sebesar Rp15.509.533. Kemudian dari cash flow from investing activity terjadi kenaikan sejumlah Rp37.500.000, dan yang terakhir yaitu cash flow from funding activities mengalami penurunan sejumlah Rp68.350.000. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana perbandingan arus kas atau cash flow report pada Salon Cantik, yaitu pada bulan November dan Desember. Untuk cash flow from operating activities pada bulan Desember yaitu Rp20.840.467, sedangkan pada bulan November Rp35.900.000 dan mengalami keturunan sebesar Rp15.059.533. Untuk cash flow from investing activities pada bulan Desember yaitu minus Rp52.500.000, sedangkan pada bulan November minus Rp60 juta dan mengalami kenaikan sebesar Rp37.500.000. Kemudian untuk cash flow from funding activities yaitu pada bulan Desember sebesar Rp566.650.000 dan pada bulan November sebesar Rp635 juta, mengalami keturunan sebesar Rp68.350.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Secara berkeseluruhan dapat diketahui bahwa net cash flow, yaitu setelah arus kas aktivitas operasi investasi pendanaan, mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari bulan November sebesar 580.900.000 menjadi 534.990.667 pada bulan Desember. Hal ini disebabkan karena perusahaan menggunakan kasnya untuk membiayai aktivitas investasi, yaitu membayar utang bank serta biaya-biaya lainnya yang mengalami peningkatan. Ini berarti perusahaan Salon Cantik memiliki arus kas yang negatif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencari alternatif atau cara untuk dapat menstabilkan aliran arus kasnya menjadi positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha Salon Cantik dapat berjalan cukup baik karena berdasarkan laporan keuangan selama 2 bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember, selalu memperoleh laba. Akan tetapi, pada bulan Desember mengalami penurunan dalam jumlah pendapatan, sehingga laba pada bulan Desember juga mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat dianalisa kembali sehingga pada bulan selanjutnya tidak ada lagi penurunan dalam jumlah yang besar. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, kami minta maaf. Kami tutup dengan pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi.